Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditujukan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silakan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikan aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Gila ke pengadilan, kalau orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di Kabupaten Tolong, hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar lor offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyektor. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, kita melihat bahwa para penegak hakim yang meminta para kuasa hukum untuk memberikan atau memperlihatkan ijazahnya yang sudah dipegang oleh para kuasa hukum ya. Dan kita melihat teman-teman bahwa sebagaimana ya di dalam video ini yang barusan kita saksikan, kita melihat begitu banyak komentar-komentar para netizen atau sahabat-sahabat kita di dalam video ini. Nah, kita langsung saja kita melihat di sini adalah pengadilan di negeri ini sudah tidak bisa dipercaya. Nah, artinya teman-teman sudah menduga bahwa masyarakat Indonesia saat ini mereka lebih percaya kepada kuasa hukum Roy Suryo dibanding kepada para penegak hukum ya, karena para penegak hukum atau para pengadilan saat ini bisa saja mereka bermain ya, dan mereka hanya berpura-pura serius di depan di ruangan sidang, tetapi kita tidak tahu apakah ya sejauh mana keseriusan mereka itu untuk memberikan satu tindakan atau kepada memberikan penegakan hukum ya kepada orang-orang yang sudah tersangka ya. Ya, gampangnya ya tunjukkan ijazah aslinya, rakyat sudah tidak diam ya. Artinya rakyat meminta supaya ya ijazah asli Pak Jokowi ini segera ditunjukkan ya di depan pengadilan ya. Jangan bertele-tele dari dulu hingga sampai saat ini masih dalam perbincangan, masih dalam
janji-janjinya Pak Jokowi, kita melihat tadi bahwa dia akan ya memperlihatkan jasanya kalau diminta di pengadilan ya. Ya oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, nggak pernah ada ijazahnya Jokowi ya, dipanggil di pengadilan saja nggak pernah mau datang ya, nggak pernah mau datang ya. Bagaimana bisa memperlihatkan ijazahnya ya? Betul sekali teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa bos hakim juga mau duit bos ya. Negara Indonesia ini siapa yang banyak duit itu yang lolos dari hukum ya. Berarti hukum di negara ini bisa dibeli ya teman-teman ya. Berarti siapa yang banyak duit, siapa yang punya uang, nah itu yang akan bebas dari tindakan atau jeratan hukum ya. Hukum kita KUHP ya, karena uang habis perkara inilah penegak hukum. Kita negara menunggu ya kehancurannya saja, sebentar akan pudar. Kalau penegak hukum ya, kita tidak memikirkan benar masalahnya ya, masalah dibenarkan ya. Ya, termul tidak tahu malu ya, tahu diri apapun tetap bohong karena diajar bohong. Sampai anak cucu pejabat yang jujur ya, bundelkan mereka. Sampai anak cucu jangan dikasih ya peluang mereka di lembaga apapun ya, biar menjadi rakyat pembohong. Oke teman-teman, kita lihat ya, yang pembela ya dengan rekayasa dan menutupi kepalsuan inilah Jokowi ya. Semoga dilaknat oleh Tuhan ya 7 turunan ya. Aku ingatkan Jokowi, Anda sudah tua ya, dan umur tidak ada yang tahu ya. Untuk itu Anda jangan bikin ribut ya, ya dengan cara yang tidak terpuji ya. Maka tunjukkanlah saja ijazah Anda. Barangkali dengan cara ini justru rakyat memuji Anda ya. Di sini kita melihat bahwa hakim ya, tegaklah di atas kebenaran dan keadilan. Jangan takut ya intervensi ya penguasa atau lawan kezaliman. Benar ya, itu benar, yang benar itu benar, yang salah ya tetap salah ya. Oke. Melihat lagi teman-teman, ini ada komentar ya, semua penegak hukum ya di NKRI ini jika terbukti menyalahgunakan hukum harus dihukum mati tanpa sidang. Yang meminta adalah seluruh rakyat Indonesia yang punya hak bayar pajak ya. Ya, bukti Konoha dipimpin oleh para bebedah semua 10 tahun yang menghancurkan ya norma-norma kenegaraan yang semestinya berdasarkan penegak hukum. Dasar ya jiwa pembohong, sampai mau mati pun tetap tega berbohong ya. Ya Roy Suryo dan netizen ya, Indonesia selalu mendukungmu ya. Jokowi kalau tidak hadir di dalam sidang harus dinepalkan. Nah teman-teman, ini masyarakat Indonesia mengatakan ya, kalau misalnya Jokowi tidak hadir di dalam sidang ya, itulah satu-satunya jalan keluar yang diminta oleh masyarakat ya, terpaksa dinepalkan dong ya. Ya, saya ya keberatan ya, hanya disematkan tapi harus disanksi ya, tidak taat hukum ya, meremehkan hukum atau melanggar undang-undang ya, melindungi kejahatan ya, juga melanggar hukum. Harusnya banyak yang kena sanksi hukum ini. Maju terus Bang Roy ya, pantang menyerah ya, membela kebenaran, rakyat bersatu mendukung Anda. Ya betul, dari dulu tunjukkan ijazah yang asli, bukan muter-muter ya, sehingga orang ya awam juga bertambah yakin karena kalau asli akan bangga. Tunjukkan dari dulu kami dukung para akademis yang jujur ini ya. Urat malunya udah hilang, disaksikan seluruh negeri, atau kebohongannya Mulyono ya. Para termul ini ya, watak perilaku Jokowi ini, orang ini disayangkan, pernah jadi presiden 2 kali periode. Ya lama
nggak datang ke pengadilan karena sedang berusaha mati-matian bikin ijazah asli seperti punya teman-teman biar nggak iri ya. Oke teman-teman, inilah sebuah ya pembahasan kita, lalu kita berdiskusikan mengenai terkait komentar-komentar para teman-teman kita yang ada di dalam video ini. Bagi Anda teman-teman yang memberikan tanggapan, silakan sampaikan pendapat Anda ya melalui kolom komentar di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Salam NKRI harga mati.